Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan coba bedah satu gagasan yang luar biasa kuat dari karya legendaris Tan Malaka, Madilog. Judulnya, Pikiran Terjajah. Percaya deh, konsep ini mungkin bakal terasa relevan banget dengan apa yang kita rasakan sekarang. Yuk, kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ada di situasi kayak gini? Lagi meeting, punya ide yang cemerlang, tapi ide itu ketahan aja di kepala. Nggak berani ngomong cuma karena segan atau takut sama atasan. Atau mungkin kita ngefans banget sama seorang tokoh, entah itu politisi, artis, atau siapapun. Saking kagumnya, kita sampai lupa buat berpikir kritis. Apapun yang dia bilang, kita telan mentah-mentah. Nah, perasaan-perasaan kayak tadi itu, menurut Tan Malaka, bukan sekedar soal kepribadian atau sifat pribadi loh, justru ini adalah gejala. Gejala dari sebuah penyakit sosial yang akarnya udah dalam banget di sejarah kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja Tan Malaka ini seorang dokter, dan dia lagi ngasih diagnosis buat penyakit sebuah bangsa. Jadi, apa sih sebenarnya yang disebut mental budak ini? Tan Malaka jelas banget bilang, ini bukan sifat bawaan. Ini adalah sebuah pola pikir yang lahir dari sejarah panjang penindasan. Sebuah kondisi yang bikin kita ngerasa minder, pasif, dan gak berani buat berpikir mandiri. Dan ini dia nih, gejala-gejalanya. Sikap asal bapak senang, takut banget punya pendapat yang beda. Mengagung-agungkan pemimpin secara buta, terus cenderung nungguin datangnya Ratu Adil atau Juru Selamat. Dan yang terakhir, pasrah sama keadaan bilangnya, ya sudahlah memang takdir. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih mentalitas kayak gini terbentuk? Tan Malaka coba menggali jauh ke belakang buat nemuin jawabannya. Menurut dia, ada 3 pilar utama yang membentuk mentalitas ini. Pertama, feodalisme dari zaman kerajaan dulu yang nuntut kepatuhan mutlak. Kedua, imperialisme dari zaman kolonial, yang bikin ini semua jadi makin parah. Dan ketiga, ini yang menarik, logika mistika, yaitu kebiasaan kita buat lebih percaya sama hal gaib dan takdir daripada sama logika dan ilmu pengetahuan. Coba dilihat kontrasnya di sini. Kata Tan Malaka, jiwa asli bangsa kita itu jiwa perantau, jiwanya para pelaut, pemberani, proaktif, dan rasional. Tapi feodalisme dan kolonialisme mengubah jiwa itu. Jadi jiwa pasif, jiwa yang cuma bisa nunggu dan nurut. Dan kutipan ini, wah, benar-benar menohok. Ini inti dari kritikannya. Mentalitas yang selalu nunggu bantuan dari luar, selalu nunggu datangnya pahlawan, sampai kita lupa caranya berjuang pakai kekuatan dan tangan kita sendiri. Oke, jadi, so what? Apa sih dampaknya? Kenapa mentalitas kayak gini bahaya banget buat bangsa yang mau maju? Dampaknya itu kemana-mana. Inovasi jadi macet karena orang takut salah. Korupsi merajalela karena nggak ada yang berani kritik atasan. Kemajuan ilmiah terhambat karena bertanya itu dianggap melawan. Dan yang paling bahaya, kita jadi selalu cari satu pemimpin kuat, bukan membangun kekuatan bersama. Bahkan, kata dia, cara kita belajar sejarah seringkali malah dibikin buat melemahkan kita, bukan memberdayakan. Sejarah cuma jadi cerita tentang raja-raja hebat, bukan cerita tentang kekuatan rakyat biasa. Tapi, Tan Malaka itu bukan tipe orang yang cuma bisa kritik. Setelah ngasih diagnosis dan ngejelasin dampaknya, dia juga nawarin resep buat sembuh. Dan ini adalah intinya. Buat apa kita merdeka secara politik kalau pikiran kita masih terjajah? Bagi Tan Malaka, kemerdekaan yang sejati itu dimulainya dari sini. Dari revolusi di dalam kepala kita masing-masing. Terus senjatanya apa? Madilog. Ini singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Ini bukan ideologi loh ya, tapi ini adalah cara berpikir. Sebuah kacamata buat melihat dunia berdasarkan bukti nyata, bukan katanya-katanya. Buat paham kalau semua hal itu pasti berubah, dan buat menarik kesimpulan pakai akal sehat, bukan pakai mitos. Analisis Tan Malaka ini kan ditulis hampir 100 tahun yang lalu ya. Tapi pertanyaannya, kok rasanya masih kena banget ya sampai sekarang? Kenapa ini masih relevan? Coba deh kita lihat sekitar kita. Budaya ABS di birokrasi, yang penting atasan seneng, benar atau salah urusan belakang. Terus feodalisme gaya baru, di mana kita memuja politisi atau influencer seolah-olah mereka itu dewa. Hierarki yang kaku di banyak organisasi. Semua ini ya gema dari mental budak yang dibicarakan Tan Malaka. Nah sekarang coba kita pakai cermin ini buat ngaca ke diri kita sendiri. Karena perubahan besar itu selalu dimulainya dari kesadaran pribadi. Coba tanya ke diri sendiri, kita lebih sering milih diam buat main aman, atau kita berani ngomongin kebenaran meskipun itu nggak populer?
Kalau ada masalah besar, insting pertama kita apa? Pasif nunggu instruksi atau proaktif cari solusi bareng-bareng sama orang lain? Ini soal kemerdekaan berpikir kita. Di zaman serba digital ini, seberapa sering kita jadi korban hoaks atau propaganda, cuma karena yang nyebarin itu tokoh yang kita kagumi? Nah, ini nih pertarungan melawan logika mistika. Kita lebih sering pasrah sama nasib, atau kita percaya kalau kita bisa mengubah keadaan dengan analisis dan tindakan yang rasional. Dan inilah pertanyaan terakhir, sekaligus yang paling penting. Sebuah pertanyaan yang harus kita terus tanyakan ke diri kita sendiri. Karena bagi Tan Malaka, kemerdekaan sebuah bangsa itu dimulainya dan diakhirinya di dalam pikiran kita masing-masing.